jiwa kita menciptakan generasi muda berani, berani beramal, berani kata, tindakan sebagai bukti. Katulistiwa tetap abadi. Bahagia hidup sejahtera di peristiwa berseri-seri beraneka di roma-roma bertajuk cahaya indah surya di cakrawala selalu berseri. Alam indah bermain di katulistiwa, pesona senyum tawa hawa sejuk nyaman, wajah biru hawa, burung berkicau riang, bermandi embun syurga, syukur kehadiran yang maha kuasa, atas anugerahnya hanya di malam. Sukacita sambil bersaya yang amat sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa, bahagia kita semua. Selalu berseri, alam indah bermain di katulistiwa, menari jiwa hawa sejuk nyaman, wajah biru hawa, burung berkicau riang, bermandi embun syurga, syukur kehadiran yang maha kuasa, atas anugerahnya hanya jangan arah nanti betul ya. Yo bersukacita sambil bersaya amat sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa, bersyukur kita semua, bersyukur kita semua. Hidup sejahtera di Terima kasih. Betul sekali Kak. Kita pun harus tetap stay terus on fire juga ya. Dan kita harus tetap kece ya kan? Ya pastinya itu dong.
Kita berikan applause yang meriah kepada tampilan vokal solo dan penampilan agung yang dibawakan oleh pengurus OSIS dan pengurus MPK SMA Negeri 2 Batu. Penampilan yang sangat luar biasa sekali, bukan? Betul sekali, Kak. Nah, ngomong-ngomong ya, kalau kan pengurus OSIS kan juga ngadain acara Kartini juga ya kan? Ya, Kak. Nah, tahu nggak sih waktu nggak kebayangkan waktunya juga ngadain acara segede ini juga dan apa ya persiapin kayak gitu lagi ya kan? Iya. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru dan hadirin sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Semoga selalu diberi kesehatan, ketabahan, dan kekuatan dalam menjalankan puasa hari ini. Dan karena masih pandemi juga, diharapkan seluruh peserta yang hadir di sini tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu menggunakan hand sanitizer. Dan Ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Oh iya, Kak Sinta. Di acara kali ini tuh tidak hanya ningkatin audam saja ya, Kak ya. Pastinya kan di SMA Negeri 2 Batu itu yang banyak yang tidak tahu itu adanya audisi fotografi tingkat internal sama umum. Wow, kalau tingkat internal tuh gimana sih Raka? Dari untuk SMA Negeri 2 Batunya sendiri itu ada 20 peserta kan. Itu diambil menjadi 5 dan itu nanti akan diseleksi lagi menjadi 3 juara. Sangat sekali bukan? Betul Dari sekali. 20 peserta menjadi 5, kemudian menjadi 3 besar gitu Iya, Raka. betul. Itu kalau internal kan? Iya, kalau yang umum itu bagaimana sih Kak Sinta? Kalau umum sih ya sama raya dong. Oh, Keren nggak? jadi gitu. Iya dong. Kita Mudah ngadain. banget kan ya kalau diikuti anak Semalang Raya gitu. Nah, bener nggak? Bener banget. Gimana sih kalau kita ngomongin tentang seorang Kartini itu orangnya bagaimana, sosoknya bagaimana gitu? Bisa Ya, dijelaskan Kak Sinta? Jadi, Kartini adalah sosok pahlawan perjuangan kesejahteraan derajat wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng Kartini memperjuangkan kesetaraan derajat wanita karena ia menganggap wanita itu bukan hanya seorang rumah tangga yang bisa memasak, mencuci, merajut. Walaupun mengurus rumah tangga, wanita juga memiliki karir, bekerja di luar rumah layaknya seperti pria. Itu apa? Oh, jadi derajat seorang wanita itu menseterai seorang derajat Nah, laki-laki gitu bener ya? banget. Zaman Oh, sekarang iya. tuh ada namanya voli wanita, voli pria, voli perempuan ya kan? Ya, terus ada kan sekarang itu banyak-banyaknya kan ada anak futsal putri. Nah, bener Nah, itu banget. kan. Jadi nggak harus semuanya laki-laki ya kan? Iya, betul Dan sekali. semua juga bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Batu, Bapak Antoni Cahyono SPDMM, Yang kami hormati, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 2 Batu, Bapak Dr. Andes Fahir. yang kami hormati Wakil SMA Negeri 2 Batu, Bapak Dr. Andes Saiful Abu Bakar, Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri Fotografi. Yang pertama ada Bapak Saiful. Halo Bapak Saiful. Tetap Saiful ya Pak, walaupun cuacanya sedikit mendung nggak panas. Iya, betul juga. sekali. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Juri yang kedua ada Mbak Dani. Halo Mbak Dani, makin keren aja Mbak Dani. Dan yang ketiga adalah juri yang kita datangkan dari luar Karaka. Siapa sih Kak Sinta, boleh tahu Siapa Mbak? tebak ayo? Siapa sih? Yaitu Kang Mas Satrio. Halo Kang Mas. Selamat siang Kang Mas. Start. Ganteng ya Kang? Betul sekali. Selamat datang Mas. Dan yang kami hormati Ibu Dewan Juri Miss Kartini Audams, yang pertama ada Ibu Dianovi. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Yang kedua ada Ibu Yusatisa SPD. Apa kabar Ibu? Sehat, cerdas, ceria. Beliau adalah guru yang sangat aktif, guru yang sangat energik, meskipun puasa
Yang ketiga ini adalah juri yang didatangkan dari luar juga loh kak. Siapa sih, boleh tahu nggak? Dia itu seorang Nimas tahun 2018. Waduh, siapa tuh Raka? Kak Cinta tahu nggak? Kayaknya tahu deh, Siapa coba. Beliau adalah Nimas Fransilia. Selamat datang Nimas. Apa kabar Nimas? Alhamdulillah. Ternyata masih Selalu muda. kecil ya. Iya, masih muda dan aktif kayak aku deh. Selalu menginspirasi wanita yang ada di luar. Terima kasih dan selamat datang. Dan yang kami hormati Bapak Ibu guru serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka Memperingati Hari Kartini dengan tema menciptakan perempuan yang kreatif, kritis, dan produktif sebagai penunjang kepribadian bangsa. dengan keadaan sehat walafiat di situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Jangan lupa untuk para hadirin sekalian selalu mentaati protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak yang pastinya. Sebelum membacakan susunan acara, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul Jadi, sekali. kenalan dulu baru kita sayang-sayang gitu kan ya. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Sinta Octaviana dan rekan saya Raka Triandika Wicaksana akan memandu acara dari awal hingga akhir, dan saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. 3. Fashion show dan seni dan sesi tanya jawab. Yang keempat, pertunjukan seni tari. 5. Unjuk bakat dari Miss Kartini. 6, pengumuman juara. 7. Pentas seni. Dan 8, penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Pelaksana Ketua Pelaksana acara Hari Kartini kepada Adia Saskia. kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak SMA Negeri 2 Batu, Bapak Anto Dwi Cahyono SPD MM. Yang terhormat kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Thohir. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan dan Administrasi Sekolah. Dan yang saya hormati para Dewan Juri, serta yang saya banggakan teman-teman panitia OSIS dan Satgas PNN, serta siswa SMA Negeri 2 Batu. Puji syukur alhamdulillah kita dapat menghadiri acara ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Yang pertama, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga SMA Negeri 2 Batu atas partisipasinya untuk acara peringatan Hari Kartini. Terhitung dari tanggal 1 April sampai 21 April, kita melaksanakan berbagai macam kegiatan lomba. Yang pertama, ada lomba fotografi umum, fotografi internal, dan kompetisi Miss Kartini Audang. Yang kedua, saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu Tenaga Kependidikan dan Administrasi Sekolah dan Bapak Ibu Guru Pembina OSIS yang telah membimbing kami, serta saya sangat berterima kasih kepada Panitia OSIS dan Satgas PNN karena sudah bekerja keras mulai dari hari pertama. Serta saya sangat berterima kasih kepada media partner yang sudah mendukung dan menyukseskan acara ini. Dan yang terakhir, sekarang 21 April, tepat Hari Kartini, saya
Arisa Setia menyuarakan kepada generasi milenial sekarang untuk dapat bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan menghormati para perjuangan pahlawan kita, terutama Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini pernah berkata, gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup hidup dalam dunia nenek moyangnya. Mari kita jadikan landasan tersebut untuk kita generasi new era dalam memperjuangkan bangsa demi menunjang kepribadian bangsa. Demikian sambutan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ketua Pelaksana kita. Dilanjutkan dengan sambutan Wakil Kesiswaan SMA Negeri 2 Batu yang kami hormati Bapak Dr. Andes Thohir. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan wakal, Bapak Ibu guru semua, Dewan Juri, para peserta kegiatan Hari Kartini yang dilaksanakan pada hari ini. Perlu saya beritahukan bahwa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap semua pembina OSIS yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan pada hari ini kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar kalau cuacanya di sini adalah cerah sekali. Saya ingin membacakan tema yang ada di sini, menciptakan perempuan kreatif, getis, dan produktif sebagai penunjang kepribadian bangsa. Dari yang pertama saja, menciptakan perempuan kreatif. Ketua pelaksananya di sini adalah perempuan, tapi ada sedikit. Memang kalau ngomong pertama di depan seperti ini udah bagus ya. Kalau keliru sedikit wajar karena ada rasa grogi gitu. Itu sebagai koreksi, tapi tidak apa-apa. Saya acungi jempol dengan memberanikan diri sebagai ketua pelaksana. Kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua, panitia semua, teman-teman pembina, pada hari ini Hari Kartini, peringatan Hari Kartini nantinya yang di belakang akan disisipi dengan seni kreatif. Nantinya yang diambil yang terakhir, ya, kegiatan diambil terakhir. Jadi saya kira itu tadi dibisiki atau 5 menit jaga ke daripada nanti di wabah itu waktu habis begitu. Saya kira itu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Thohir atas sambutannya yang telah diberikan.
Dilanjutkan dengan sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 2 Batu, Bapak Anto Dwi Cahyono SPDMM, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini, hari Rabu 21 April 2021, angka 21-nya double ya. 21 April tahunnya 2021. Ini angka yang istimewa juga. Terima kasih pada seluruh panitia, khususnya tim kesiswaan yang telah bekerja keras untuk bisa melaksanakan hari ini. Walaupun keadaan kita masih pandemi, tapi alhamdulillah kegiatan ini bisa berlangsung. Terima kasih para juri yang telah hadir. Ini kakak kelas ini, Francelia ya. Terima kasih bisa hadir di sini. Mas Satrio yang berkenan hadir dari luar untuk datang di sini. Terima kasih juga kami ucapkan. Moga-moga kehadiran ini berjalan dengan lancar walaupun mungkin di bawah sinar bulan yang terang hari ini. Jadi nggak apa-apa, insya Allah sampai nanti kita bisa menyelesaikan puasa ini dengan baik. Mohon tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu melaksanakan protokol kesehatan, karena dari 270,6 juta penduduk Indonesia baru 6 juta yang sudah divaksin 2 kali, termasuk saya yang 10 juta baru 1 kali. Artinya masih banyak yang belum. Untuk itu anak-anakku sekalian, sebentar lagi mungkin 1-2 bulan ke depan kita sudah mencoba untuk pembelajaran tatap muka, termasuk pada ujian nanti akhir semester kita coba. Mungkin di beberapa tempat sudah mulai. Batu kita harapkan keadaannya sudah menjadi kuning, sehingga ini juga bagian dari mencoba untuk kegiatan tatap muka. Karena di sini juga kita lihat jika kalian tetap bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan nanti proses selanjutnya bisa kita laksanakan. Sekali lagi selamat melaksanakan, terutama yang wanita. Mari, tadi disampaikan bahwa salah satu tujuannya adalah menjaga supaya martabat, hakikat, dan kedudukan wanita bisa sejajar dengan pria. Maka mari dengan peringatan hari ini kita ingat habis gelap terbitlah terang. Tentunya dengan melaksanakan kegiatan ini nasib prestasi dan kedudukan wanita akan suatu saat akan menjadi lebih baik dari yang sekarang ini. Tentunya perjuangan Ibu kita Kartini harus kita teruskan menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf jika mungkin ada yang tutur kata yang kurang tepat dan tidak mengena. Kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anto Dwi Cahyono SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Batu. Nah, Kakak, selanjutnya nih apa sih? Selanjutnya itu apa? Bagaimana sih kalau kita menjabarkan siapa sih 10 finalis Miss Kartini Audams? Bagaimana? Ya boleh Kakak. Nah, finalis pertama Tusha Nirma Divani dari kelas 11 MIPA 4. Beri aplaus yang meriah.
dari kelas 11 Ilmu Bahasa. Beri aplaus yang meriah. Dari kelas 11 IPS 2. Beri aplaus yang meriah. Beri aplaus yang meriah. Beri aplaus yang meriah. Anggun Nirsanti dari kelas 10 MIPA 2. Beri aplaus yang meriah. Miss Kartini Audax 2021. Beri aplaus yang meriah.
Kepada Bu Yusa silakan mengambil kartu. Nomor urut 7. Untuk nomor urut 7 silakan maju ke depan. Untuk peserta nomor urut 4 bisa maju ke depan. Kepada Bu Dian boleh memberikan pertanyaan. Oke, selamat siang buat seluruh Grand Pleno Miss Audam 2021. Untuk nomor 7 dan nomor 4, kemudian ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan kalian dengan seringnya muncul video-video viral yang menampilkan bagaimana seorang siswi dengan santai dan bangga kadang ditunjukkan ya, dia merokok, kemudian minum minuman keras, bahkan juga ada aksi kadang membuli sesama temannya sendiri dengan memukul, menjambak dan sebagainya. Jika ini menurut kalian adalah suatu permasalahan, maka solusi apa yang bisa kalian tawarkan sebagai Miss Audam 2021, di mana kalian dituntut sebagai perempuan yang kreatif, kritis, dan produktif sebagai penunjang kepribadian bangsa. Silakan. Ini silakan untuk nomor 7 menjawab terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang hal tersebut sangat disayangkan karena hal-hal yang ditunjukkan mereka itu adalah hal-hal kurang positif, bahkan sangat-sangat negatif. Itulah dampak karena kurangnya kesadaran diri akan hal buruk atau hal baik yang harus dikerjakan maupun tidak. Dan untuk solusinya kita bisa untuk membimbingnya untuk menjadi lebih baik, lalu mengisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan yang positif dengan bersama-sama agar bisa tertularkan hal positif dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Salah satu hal yang saat ini sangat marak yaitu penyalahgunaan sosial media, yaitu seperti membuat konten yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada banyak orang. Nah, saat ini jika dilihat dari permasalahan tersebut, hal itu disebabkan karena kurangnya edukasi seseorang tentang bagaimana kita harus menggunakan internet secara bijak. Kita harus menyaring mana hal yang positif dan mana hal yang negatif. Untuk solusi sendiri bisa kita awali dari diri kita sendiri. Misalnya membiasakan diri kita untuk lebih menyaring hal-hal yang negatif serta hal positif. Jadi dari diri kita, hal positif itu sudah harus dibiasakan dari awal. Jika kita sudah terbiasa akan hal-hal negatif, walaupun itu sedikit pun seperti mengolok-olok orang lain, maka itu akan menjadi kebiasaan ke depannya. Jadi untuk pendapat dari saya, sebaiknya memperbanyak edukasi serta lebih menyaring lagi hal-hal yang ada dalam internet maupun postingan-postingan media sosial. Terima kasih. Nanti bisa direkod. Terima kasih pertanyaannya kepada Bu Dian. Selanjutnya pertanyaan untuk dari Nimas Nasria. Silakan Nimas. Iya. Silakan untuk kembali. Untuk nomor 7 dan nomor 4 tetap, dan untuk Nimas Nasria silakan memberi pertanyaan.
Sebelumnya saya minta tolong nanti kalau waktu Q&A musiknya 0 volume ya. Oke, thank you. Jadi ini untuk nomor 7 dulu ya. Adelia. Ya. Oke, pertanyaannya apa sih kelemahan kamu dan bagaimana kamu menyikapi kelemahan kamu itu? Terima kasih. Saya rasa kelemahan saya adalah saya kurang percaya diri. Namun saya akan mencoba untuk percaya diri dengan bergaul dengan teman-teman yang mempunyai kepercayaan diri yang lebih agar saya dapat menirunya dan agar saya bisa mempraktekannya dalam kehidupan saya agar menjadi lebih percaya diri. Terima kasih. Next untuk Devin. Oke. Devin dari kelas 11 ya? Iya. Gugup? Iya. Oke. Dalam berkehidupan sosial, tentunya ada pihak-pihak yang tidak menyukai kita atau lebih sering kita sebut haters. Entah dari teman sekolah, tetangga maupun teman di dunia maya. Jadi di sosial media. Nah, bagaimana cara kamu menyikapi haters dalam kehidupan kamu supaya kamu mempunyai kehidupan yang tentram? Gitu. Ya, terima kasih. Jadi saya biasakan untuk tidak terlalu memikirkan. Bukan berarti tidak peduli dengan kritikan orang lain, tetapi saya berusaha melakukan hal-hal yang menurut saya itu sudah baik untuk diri saya dan tidak merugikan orang lain. Jadi semisal ada orang yang tidak menyukainya, dia memiliki hak untuk tidak suka, tetapi itu tidak menjadi penghalang saya untuk melakukan hal-hal yang menurut saya baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Nimas Fransilia, Budian, sama Bu Yuse atas pertanyaannya dan sarannya. Ya. Untuk finalis Miss Kartini Audams, silakan kembali ke tempat. Sembari menunggu undiannya. Untuk sesi berikutnya, untuk Nimas Fransilia bisa mengambil nomor undiannya. Nomor urut 1. Peserta nomor urut 6. Kepada Bu Yuse bisa memberikan pertanyaan. Selamat siang. Selamat siang Tusha. Selamat siang Aurelia. Oke, suaramu kurang keras dong siang. Oke. Gugup semua? Jangan pingsan ya. Oke, pertanyaan dari saya adalah
Apa yang hendak kamu lakukan jika kamu terpilih sebagai pemenang lomba Miss Kartini ini? Peranmu sebagai warga SMA Negeri 2 Batu sekaligus penyandang gelar Miss Kartini SMA Negeri 2 Batu. Silakan dari Aurelia dulu. Mic-nya tolong Aurelia. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan melakukan sebuah perubahan yang dapat merubah orang lain menjadi lebih baik ke depannya dan dapat mengangkat emansipasi wanita di masa-masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ke Tusya, boleh dijawab? Terima kasih Bu Susa atas pertanyaannya. Jawaban saya, menurut saya akan membuat para wanita-wanita yang di SMA Negeri 2 Batu lebih mengembangkan bakatnya. Karena wanita itu nggak boleh kalah sama laki-laki. Kita harus mengembangkan bakat, kita harus menjadi wanita yang kuat, wanita yang pintar. Jadi saya akan membuat mungkin berbagi pengalaman sama yang lainnya biar bisa merasakan, oh gini ternyata ikut ini, oh gini ternyata ikut ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kembali Tusya. Terima kasih Bu Yusa atas pertanyaannya dan sarannya. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Jawabnya cepat dan sekali. selalu tanggap gitu. Dan untuk Selanjutnya Dimas Ransilia bisa memberikan pertanyaan. Situ kamera tengah situ. Enggak mending itu. Mana terus yang kamera tengah. Itu kamera tengah. Cek up. Soalnya sing editing iki yo ambek kamu lampu sing sampai loro iki. Cek. Oke. Udah nyala Bu. Ya, untuk yang nomor 1. Yang mana nomor 1? Oke, Tusya dari kelas 11 MIPA 4. Pertanyaannya, sebagaimana yang telah kita ketahui, korupsi merupakan masalah yang serius di negara Indonesia. Perilaku koruptif seakan-akan menjadi budaya dalam kehidupan kita. Di lingkungan sekolah, pernahkah kamu menjumpai perilaku koruptif sesama teman? Jika ya, sebutkan dan bagaimana kamu menyikapinya. Jelas? Boleh diulangi sekali lagi? Oke. Di lingkungan sekolah, pernahkah kamu menjumpai perilaku koruptif sesama teman? Jika ya, sebutkan dan bagaimana kamu menyikapinya. Terima kasih nih Mas. Menurut saya, anak SMA 2 Batu tidak ada yang pernah melakukan hal tersebut. Anak SMA 2 Batu selalu melakukan hal yang positif. Tapi saya sering menemukan korupsi di kalangan pemerintah, negara seperti itu. Menurut saya solusinya kita harus memberantas itu semua. Mungkin kita bisa membuat suatu program di mana kita bisa memberikan edukasi tentang korupsi. Terus kita bisa melakukan perilaku-perilaku yang baik. Jadi bisa memberantas perilaku yang membuat kita untuk ingin berbuat korupsi. Seperti itu Mas. Terima kasih. Oke, selamat siang Aurelia. Siang. Cantik ya, saya kalah. Oke, pertanyaan buat Aurelia. Tahu aplikasi TikTok kan? Main nggak? Main. Menurut kamu dampak positif dan negatifnya dari TikTok itu apa? Untuk kaum milenial. Jelas? Pertanyaannya, menurut saya dampak positifnya adalah kita dapat mengembangkan kreasi-kreasi kita melalui TikTok tersebut. Dampak negatifnya, banyak orang-orang yang masih membuat video-video yang tidak senonoh yang ditampilkan di TikTok, dan itu dapat merusak pikiran generasi ke depannya. Terima kasih.
Terima kasih nih Mas Ransilia atas pertanyaannya. Untuk peserta nomor urut 1 dan 6 bisa kembali ke tempat sembari menunggu undian selanjutnya. Kepada Budian, bisa mengambil kartu undian. Nomor urut 3. Peserta nomor urut 5. Kepada Ibu Dian bisa memberi pertanyaan kepada finalis Miss Kartini Audans. Terima kasih. Untuk nomor 3 Dr. Prima. Tes. Iya. Tadi yang ambil undian saya, yang memberi pertanyaan saya, ya. Oke, pertanyaannya begini. Barusan ini kita kan lagi dihebohkan tuh dengan pernikahan dari selebritis muda. Tahu nggak siapa? Ada YouTuber Atta sama siapa itu? Rel ya. Pertanyaannya saya, berikan pandangan kalian tentang pernikahan di usia muda. Terlepas itu adalah hak. Menurut kalian bagaimana sih pernikahan ketika masih di usia muda? Baik itu dari segi positif dan juga dari segi negatifnya menurut kalian. Dimulai dari nomor 3 dulu, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk hal negatif, orang yang terlalu menikah muda itu sangat tidak bisa menurut saya terlalu dini untuk menikah muda karena belum dewasa, belum memiliki pikiran yang cukup dewasa karena memiliki usia yang masih muda. Seharusnya menikah harus cukup umur dan memiliki kesiapan yang matang. Terima kasih atas pertanyaannya, Budian. Saya akan menjawab. Mungkin pertama-tama dari sisi negatifnya untuk orang-orang yang nikah muda itu biasanya itu tergantung sama pribadi masing-masing. Ada orang yang meskipun di usianya yang masih muda, mereka itu udah punya jiwa, mereka itu kepribadian mereka itu udah dewasa. Jadi terkadang meskipun mereka masih muda sekitar 20-an atau 19-20 ya sekitar umur segitu, mungkin mereka bisa mengatasi masalah keluarga mereka sendiri. Dan mungkin untuk sisi negatifnya ya, kalau misal di usia muda mereka belum punya perekonomian yang cukup, belum punya mental atau persiapan yang cukup lah, mereka mungkin bakal ada sedikit keretakan lah dalam hubungan mereka, seperti itu. Kalau dalam sisi positifnya ya tergantung pribadi masing-masing juga. Kalau mereka bisa menanggapi pernikahan mereka yang cukup bisa disebut pernikahan dini, mungkin mereka bisa belajar dari rumah tangga tersebut, mereka bisa menjadi lebih dewasa, bisa dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Karena kan biasanya kan orang yang menikah itu kan harus bisa ya bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu.
Terima kasih Ibu Dian atas pertanyaannya. Oh iya Kak Sinta, itu kayaknya ada Bapak Ibu Guru, Bapak Kurikulum SMA Negeri 2 Batu. Selamat datang Bapak Ali. Bagaimana Pak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Selalu tetap semangat ya Pak ya. Untuk para finalis bisa meninggalkan tempat. Maaf, soal lagi dari Nimas Fransilia. Kepada Nimas. Oke, selamat siang Regina dan juga siapa panggilannya? Nur? Malita. Oh, Malita. Oke. Dimulai dari Regina dulu ya. Dalam bersosial media, tentunya kita sering mendapatkan, mendengar, atau membaca berita yang belum tentu benar keasliannya atau biasa disebut hoax. Jelaskan tips kamu mengenai bagaimana cara menghindari berita hoax. Jelas? Jelas, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dengan cara mencari informasi terlebih dahulu, jangan menelan mentah-mentah berita yang belum pasti. Kita harus mencari apakah ini benar atau tidaknya, karena jika kita menelan-nelan berita hoax, sama saja kita merugikan orang yang terkena hoax itu. Jadi tips saya adalah mencari dulu informasi-informasi yang lebih jelas dan lebih benar. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Malita dari kelas 11 MIPA 3. Masih semangat ya? Masih. Oke, ini pertanyaannya. Jika kita berbicara perjuangan Kartini, tidak akan jauh dari memperjuangkan kesetaraan. Menurut kamu, apakah ada batasan kesetaraan antara wanita dan pria? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sepertinya untuk dari beberapa hal itu mungkin ada, cuman contohnya untuk kesetaraan ya, biasanya kan kalau semisal kalau mungkin ini dari sisi agama boleh saya sampaikan. Jadi kalau misalnya dari sisi agama itu kan kalau kita lihat di masjid-masjid besar untuk orang atau jamaah lah ya, yang melaksanakan salat berjamaah itu kan untuk pria itu kan biasanya di depan dan untuk wanita biasanya di belakang, dan atau kalau enggak untuk pria kan biasanya jadi imam kan, meskipun biasanya untuk wanita di salat-salat berjamaah yang enggak begitu formal kan bisa juga jadi imam kan. Cuman kalau untuk di masjid-masjid besar, di acara formal seperti itu kan biasanya untuk pria jadi imamnya. Namun itu sepertinya dalam agama mungkin ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menyangkut agama mungkin saya pikir tidak ada. Cuman kalau untuk yang kesetaraannya itu ya bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita ini, di mana perempuan bebas berpendapat, di mana mereka bisa melakukan kegiatan yang para pria atau lelaki juga biasanya bisa lakukan, seperti contohnya ada sepak bola atau futsal wanita kayak seperti itu kan biasanya kan lazim kan untuk pria yang melakukannya. Terus volley juga ada, lomba-lomba lainnya ya seperti itu. Bahkan juga ada balap mobil wanita juga kan seperti itu. Itu juga bisa disebut kesetaraan gender. Sudah. Terima kasih kepada Nimas Fransilia. Kemudian untuk Nimas Fransilia silakan mengambil undian. Untuk bisa kembali. Terima kasih. Sudah kembali.
peserta nomor urut 2. Kepada Dimas Rasrianto. Oh, terima kasih nih Mas. Dan untuk Bu Yulsa, silakan memberi pertanyaan kepada finalis Miss Kartini. Selamat siang. Najwa Fadila. Oke. Suaranya? Oke, ini saya. Pertanyaan dari saya adalah, ini kamu kelas 10 ya, kamu sangat merasakan banget sebagai generasi yang almost belum pernah ke sekolah gitu ya. Maka pertanyaannya berkaitan dengan tadi di era digital, di mana kecanggihan teknologinya itu kan memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Contoh belajar bisa dari rumah, pakai gadget dan lain sebagainya. Dan berbagai pengalaman kamu berjalan di masa pandemi ini, karakter apa sih yang sudah kamu teladankan dan kedepannya akan kamu pertahankan atau tingkatkan sebagai generasi masa depan yang emansipatif? Jadi itu sesuai dengan judulnya ya, emansipatif. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Sikap yang telah saya terapkan di rumah, disiplin, dan harus bisa membagi waktu. Yang akan saya terapkan sampai ke depannya adalah sikap disiplin dan bisa membagi waktu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yulsa atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya Ibu Dian, kami persilakan. Baik, pendidikan ini saya minta soal dari ini Mas ya, coba ya. Pendidikan merupakan salah satu fondasi yang kuat dalam membangun bangsa yang berkarakter. Kita sebagai wanita pun memiliki peran sebagai salah satu penunjang yang cukup berpengaruh bagi bangsa. Bagaimana cara kamu sebagai wanita untuk memberdayakan diri dan memperkuat pendidikan untuk kemajuan bangsa Indonesia? Oke, silakan. Menurut saya sendiri, bisa dilakukan adalah mencari motivasi dan informasi mengenai ini dan melakukannya. Dan mencari pengalaman melalui event-event. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Untuk finalis nomor 2 bisa kembali ke tempat. Terima kasih untuk Ibu Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan kepada Kartini Audams 2021. Gimana sih Kak ini tadi proses tanya jawabnya? Apakah lancar? Apakah gimana? Sangat tegang ya. Berat Saya sekali. juga ikut tegang gitu. Dewan jurinya pun mengasih soal kayak informatif banget gitu loh ya. Ya, Patut banget. kita apresiasi gitu loh.
Jadi, kan tadi kita sudah tegang nih ya dengan mendengar finalis-finalis Miss Kartini Audams. Nah, sekarang karena kita tegang tadi, Gimana kalau kita menampilkan ekstra kulikuler tari dari SMA Negeri 2 Batu yang akan menampilkan tari Kencana Wungo. Gimana, luar biasa sekali nggak? luar biasa banget. Pastinya sudah pada menunggu penampilannya. Pada nunggu nggak nih? Oh, mungkin ngantuk. Jargon kita gimana Kak Raka? Kalau kita bilang Kartini milenial, jawabnya habis gelap terbitlah terang. Oh, kita ulangi ya. Gimana Kak Raka? Kalau saya bilang Kartini milenial, jawabnya habis gelap terbitlah terang. Oke, kita coba ya. Kartini milenial. Kurang semangat sih, kurang Semangat ya. semangat. Kurang semangat. Kita coba lagi, oke? Kartini milenial. Beri aplaus yang meriah. Baiklah, untuk mengurangi ketegangan hari ini, marilah kita saksikan ekstrakurikuler tari dari SMA Negeri 2 Batu yang akan menampilkan tari Kencana Wungo. Untuk para tim ekstrakurikuler tari, kami persilahkan. Lali zoom itu.
Gimana penampilan dari ekstrakurikuler tadi? Biasa banget atau luar negeri atau luar biasa? Luar biasa. Mana ini penampilan tidur apa ngopi? Pastinya tidur semua kan ya. Oh jadi yang cuma kita berdua aja nih, ya kan? Gimana tadi penampilan dari ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Batu? Luar biasa sekali enggak? Luar biasa dong pastinya. Pastinya. Penampilan tadi itu kira-kira latihannya berapa hari sih kak kok bisa seperti kayak gini sih? Mau tahu nggak latihannya berapa hari? Berapa hari? Mau tahu banget atau mau tahu biasanya nih? Banget. Oke. Jadi latihan dari ekstrakurikuler tadi ini hanya 2 hari untuk mempersiapkan di acara Kartini ini. Nah, hanya latihan 2 hari aja tuh udah excited banget, mau banget gitu loh. Apalagi berbulan-bulan, waduh sampai lupa nih gitu kan. Kalau ngomong-ngomong ini tuh tadinya menceritakan tema tentang apa sih kak? Nah, tema dari tari tersebut tadi adalah keelokan dan keagungan seseorang wanita yang dituangkan dalam bentuk tarian atau gerakan dan menggambarkan semangat pantang menyerah untuk mengajarkan arti sebuah kehidupan wanita yang harus kuat dan mengerti tentang pupur, dapur, dan kasur. Jadi wanita itu gak bilonjoto. Tapi jadi wanita itu juga harus bisa kuat, bisa tangguh gitu karena. Jadi nggak seperti kan alamnya gitu ya kayak. Nah, kan derajatnya kita sama. Oh, jadi gitu. Bagaimana kalau kita ngomong-ngomong tentang Kartini lagi? Boleh. Kalau seorang Kartini milenial itu seperti kayak gimana sih kak? Boleh nggak? Kalau saya sih ya, kalau saya tuh sudah memakai gaun yang cantik banget. Waduh, sombong nih ya. Bagaimana sih fotografi? Masa nggak mau foto seorang cantik kayak Iya, gini? kan saya sudah memakai gaun yang cantik banget, ya kan? Sini kan? Oh iya, jadi kita belum Nah, foto betul loh kak ya? Tadi 5 besar fotografi bisa memfoto saya yang sudah cantik, tidak kalah dengan Dimas dan Bu Yusa serta Bu Dian ya. Oh jadi Nah, gitu. Jadi saya juga make up, saya juga memakai gaun yang bagus, bisa dilihat ya kan ya? Meskipun saya tidak perempuan, tapi kan saya juga gaul kan Jangan-jangan ya. kamu cantik juga? Ya enggak dong pastinya. gitu. Boleh difoto ya kita ya? Oke, 1, 2, 3. Bagus sekali karena. Bagaimana lihat hasilnya kalau kita enggak? Nah, bener banget. Bagus sekali. Ngomong-ngomong kalau kita berbicara tentang seperti itu, gimana sih suaranya anak fotografi kok dari tadi itu sepi banget gitu loh Iya, ya? sepi banget. Sepertinya Mana sih suaranya anak suara fotografi? kita aja. Halo fotografi. Fotografi. Hai. Dan untuk para peserta atau para hadirin bisa semangat seperti kita ya. Iya kan harus kita Apalagi on fire kayak seperti kita. Nah, bener banget kayak Bu Yusa. Iya, selalu betul. on fire, selalu sini belum banget gitu ya kan. Ya betul sekali, dia tuh selalu rockers. Nah, gitu sekali kak ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Kartini muda, dia selain cantik seperti saya ini, nah, dia juga harus pintar. Saya tuh juga pintar loh karena pintar tuh bawahi semuanya. Waduh, tidak boleh ya itu, tidak boleh ya. Karena saya ini make up, jadi saya ini terlihat cantik. Tapi kalau tidak make up, sangat cantik sekali saya. Oh jadi begitu. Nah, jadi selain dia cantik, selain dia pintar, dia harus punya bakat. Gitu. Apa sih kak bakat-bakatnya itu kayak gimana sih skillnya itu? Bisa dance. Kalau Bu Yuse bisa rock ya. Bisa rockers gitu ya? Rockers. Oh, Bu Yuse nggak bisa. Oh bisa kalap katanya. Oh iya. Dan juga skill itu bisa dari nari seperti ekstrakurikuler tadi, bisa dance. Terus apa lagi Karana? Kan ada juga menyanyi, terus apa lagi ya kak ya? Menggambar, tentunya. Kalau saya itu hobinya tidur, bahkan saya tidur, itu saya dimasukkan dalam kategori ini sama tidak, sudah cantik, sudah pintar, sudah punya bakat. Bagaimana? Peserta sudah siap saya menjadi Miss? Pastinya kan tidak siap kak. Gitu. Kalau tadi kakak itu kan pasti ini kan mengguncang gitu kan ya. Jadi sebelum ada pendaftaran saya sudah mengundurkan diri. Ya pastinya itu. Nah, zaman sekarang sudah ada namanya voli perempuan, futsal perempuan, dan sepak bola putri atau sepak bola wanita ya kan? Jadi pekerjaan yang biasanya dilakukan seorang laki-laki itu
juga bisa dilakukan oleh seorang perempuan loh Kak ya. Bener banget. Saking hebatnya perempuan ya kan, sampai futsal bisa. Volley pun juga bisa. Nah gitu. Ya jadi kesetaraan derajat kita itu sama sebenarnya. Yang perempuan bisa ngelakuin hal laki-laki dan laki-laki bisa ngelakuin yang dilakuin oleh hal perempuan gitu. Nah kalau gitu, Bagaimana kalau kita melanjutkan tahap yang ketiga untuk bakat finalis Miss Kartini Audans? Bagaimana sih Kak? Kalau kita tampilkan unjuk bakat dari setiap finalis Miss Kartini Audans untuk boleh sih. dilihat oleh para audiens kita ini. Jadi tadi udah dia berpenampilan cantik berlenggak-lenggok di sana. Masa dia nggak punya bakat Nah, gitu loh? terus tadi udah menjawab dengan secepat kilat, secepat apa? Andi Nah, bakat bener gitu ya. banget. Dan sekarang waktunya uji bakat dia. Jadi sudah cantik, sudah pintar, dan sekarang uji bakat gitu. Betul sekali.